Tidak ragu, kami tidak bimbang, Kau sungguh ada di sini untuk mengurapi kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabda-Mu yang memerdekakan kami dari cara berpikir yang kerdil, dari cara merasa yang kekanak-kanakan, dari kerohanian yang tidak dewasa. Kami mau menjadi orang-orang yang membawa terobosan dan perubahan. Jadikan kami lebih dari pemenang, tunjukkan kami kuncinya. Sembunyikan hamba-Mu yang menyatakannya di bawah balik salib-Mu. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Saya bisa rasakan kuasa Tuhan hadir di sini untuk mengurapi kita. Hari ini kita akan memperoleh rema yang nanti artinya beda-beda ke setiap orang meskipun prinsip dan poinnya sama. Sebelumnya saya mau dorong Anda untuk subscribe ke channel ini supaya Anda terus bisa mengikuti aliran Roh Kudus dari Saat Teduh Bersama dan semua program-program yang lainnya. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan sekarang di Hakim-Hakim pasal 7. Kita memasuki cerita tentang Gideon. Beri judul menjadi lebih dari pemenang. 6 ayat saja saya bacakan. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada orang yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan dirinya terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangan ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Menjadi lebih dari pemenang. Ternyata untuk menang itu nggak susah sih. Yang penting kita tahu kuncinya. Hari ini saya kasih 3 kunci seperti biasa, tapi sebelumnya mari kita telusuri ayat per ayat. Adapun Yerubbaal itulah nama aslinya Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Gideon bangun pagi-pagi. Dia nggak bangun siang-siang seperti banyak orang-orang yang malas-malasan. Paling tidak kita tahu bahwa untuk menjadi lebih dari pemenang, kita harus menghargai waktu ya. Tidak ada yang namanya killing time itu. I am totally against wasting time. Saya sangat-sangat menentang orang muda maupun orang tua yang buang-buang waktu saja. Mengapa begitu? Waktumu, waktuku sama-sama 24 jam. Tapi rasanya loh, 24 jam kami itu singkat. Sebentar aja, lewat. Demikian pula seminggu, 7 hari. Lalu 1 bulan, bahkan 1 tahun 365 harinya. Kayaknya kok cepat ya. Orang yang berbuah itu akan merasa waktu singkat. Orang yang menghargai waktu akan berbuah. Jadi kita harus mengerti dulu, menjadi lebih dari pemenang itu nggak usah muluk-muluk. Dimulai dari perkara sederhana. Please appreciate time in your hand. Hargai waktu yang ada di tanganmu. Jangan biasa untuk delay. Jangan gampang untuk menunda sesuatu. Kalau bisa besok, kenapa harus kelar hari ini? Jangan buat rumit hidup kita. Jangan biasa procrastinate atau orang-orang yang suka berputar-putar di padang gurun dulu, baru setelah itu langsung lakukan tugas yang sesungguhnya. Jangan. Lakukan dulu tugas yang sesungguhnya, lalu santai-santailah kalau memang ada waktu sisa. Di sini kita pelajari menjadi lebih dari pemenang itu ternyata butuh disiplin yang tinggi seperti tentara. Butuh komitmen hati. Butuh mengerti priority atau prioritas hidup. Tapi ada sesuatu yang interesting. Memang ayat ini nggak bicara persisnya itu. Tetapi
Bolehlah ya sekali-kali kalau saya lihat segala sesuatu di dalam firman itu nggak ada keisengan. Pasti semua itu ada ada semacam simbol tertentu. Pasti ada makna. Tuhan itu nggak pernah begini, melakukan sesuatu lalu itu hanyalah sebagai apa namanya kalau di dalam movie itu saya jadi nggak kepikir itu hanyalah figuran. Nah, hanya figuran, nggak ada. Nah, coba kita sekarang lihat lagi ayat 1. Adapun Yerubbaal itu Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama dengan dia. Oke? Lalu mereka berkemah dekat mata air Herod. Dari sini kita tahu bahwa strategis lokasinya. Kenapa? Karena mereka itu besok bangun pagi-pagi. Mereka perlu mata air bersih. Mereka juga sedang berperang. Gak tahu nanti hasil akhirnya gimana. Mereka hanya percaya dan beriman. Tapi mereka bertanggung jawab untuk lakukan yang terbaik dari sisi mereka, sedangkan mujizat dari sisi Allah. Jadi kalau ada apa-apa, mereka mau dekat mata air, supaya mereka juga bisa isi airnya. Misalkan kalau terjadi panah-panahan, ada yang dehidrasi, mungkin mereka dengan gampang ambil tabung airnya, lalu mereka minum sejenak. Minum seteguk untuk bisa berperang lagi. Mereka nggak tahu perang nanti akan seberapa jauh atau seberapa lama akan terjadi. Intinya adalah mereka smart ini. Gideon itu bukan hanya bergantung iman, tapi dia juga bergantung hikmat. Maka saya berani berkata bahwa Gideon itu smart. He was a very smart general. Dia adalah general yang sangat pintar. Dia mau pasukannya berkemah dekat mata air. Karena dia nggak tahu nanti kan pasukannya yang akan tinggal 300. Kemudian Tuhan berfirman, tapi sebelumnya kan pasukannya puluhan ribu tuh. Jadi dia kira, waduh, lebih baik dekat air nih. Apa maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari kalau menjadi lebih dari pemenang? Be close to the water, Dekatlah dengan air. Air juga melambangkan firman. Mau menang, dekat firman. Bahkan kalau kita mau menang dari semua godaan moralitas, misalnya godaan seks, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Coba lihat Mazmur 119. Dengan merenungkan firman, dengan menjaganya dengan firman Allah. Firman air itu juga bicara tentang Roh Kudus, persekutuan intim dengan Tuhan. Jadi Gideon ini dengan kata lain, ayat pertama, dia bangun pagi-pagi sama pasukannya, merapat kepada tempat yang ada airnya. Kita juga harus bangun pagi setiap hari, merapat pada Roh Kudus, mendekat pada Roh Allah. Orang yang smart, mau menang perang, mau menjadi lebih dari pemenang. Hal pertama yang dia lakukan tiap pagi, tiap subuh, jangan siang-siang kalau bangun tidurnya. Orang itu akan langsung grab Alkitab. Dia pasti akan selalu ambil firman Tuhan dulu dan bersekutu dengan Roh Allah. Karena dia tahu, kalau perang itu mata air bisa menentukan kemenangan, kalau peperangan rohani, sumber kemenangan kita adalah Roh Kudus dan firman Allah. Jangan jauh dari situ. Kalau kita mau menang sungguhan, itu kunci pertamanya. Ayat 2 tadi, ayat 2 sekarang. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Tuhan ngomong gini, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Very interesting. We have a very interesting God. Kita punya Allah yang sangat menarik sekali. Menurut saya pribadinya Tuhan itu sangat berwarna-warna. Karakternya tidak berubah. Tapi Tuhan itu tidak terduga. Terlalu banyak rakyat katanya. Nggak akan sangka ternyata komentar Tuhan pertama bukan memberi strategi. Tapi Tuhan berkata, aku keberatan dengan banyaknya rakyat dan pasukan. Terlalu banyak rakyatnya. Tuhan itu nggak rumit. Meskipun Tuhan itu maha-maha, dia itu maha kuasa, maha tahu, maha mulia, maha everything, maha segala. Tapi Tuhan itu sederhana loh. Kayaknya menurut saya ya, selama saya kenal Tuhan sekarang saya kenal Tuhan sudah 30 tahun live-nya hari ini. Belum lama dibanding beberapa orang, cukup lama dibanding seseorang. Tapi selama saya kenal Tuhan itu, Tuhan is simply to know kok. Sangat mudah untuk dikenal. Kalau orang yang mengandalkan kekuatan dan kepandaiannya akan sulit diketahui. Tuhan akan
seolah-olah bersembunyi. Tapi kalau hati kita tulus pada Yesus, gampang sekali kenal Bapa. God is a very, very simple person. Gak seperti manusia yang rumit, luar dalam gak tentu sama. Bisa belat, bisa belit, berbelat-belit, bisa lika, bisa liku. Tuhan tuh gak gitu, gak ada pertukaran bayangan. What you see is what you get. Apa yang Anda lihat ya itulah. Tapi masalahnya Tuhan gak kelihatan, malah lebih gampang, lebih mudah. Kita gak ada distraction atau gangguan. Kita tahu dia dari karakter dan dari firman. Saya pegang firman Tuhan, Tuhan bilang, saya percaya. Iman saya seperti anak kecil, bukan orang bodoh, bukan kekanak-kanakan. Iman saya tetap selamanya saya pilih untuk polos. Iman saya gak mau kotak-kotak, gak mau garis-garis sama Tuhan. Saya mau polos imanku. Tuhan itu bilang begini, terlalu banyak, terlalu rumit kamu itu untuk mau menang. Banyak sekali alasannya, terlalu birokrasi sama Tuhan. Antara kita dengan taat itu, gak usah terlalu rumit lah. Biasa aja. Only believe. Seperti lagu lama sekali, only believe, only believe. All things are possible, only believe. Percaya saja. Hanya percaya saja, so simple. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Hanya percaya saja, nggak usah rumit. Dari ayat 2 saya bisa mengambil kesimpulan menjadi lebih dari pemenang itu jangan komplikasi, nggak usah kompleks. Nggak usah terlalu banyak ini dulu baru itu. Terlalu banyak rakyatmu. You just believe you will win. Percaya saja kau akan menang. Taat saja kau akan lihat kemuliaan. Yaitu kemuliaan Tuhan. Ya kan? Saya ulang lagi. Percaya saja mujizat akan terjadi. Taat saja. Udah gak usah negosiasi. Engkau akan melihat kemuliaanku, kata Tuhan. Simple sekali. Ayat 3, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Huicyah, suruh pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Aduh, terkesan kata-kata ini keras. Enyah loh, get lost. Kita kalau suruh orang pergi ya harus mulus. Misalkan kalau ini sudah orderan terakhir di restoran, tutupnya pukul 10. Orang belum pulang sampai pukul 10.45. Mungkin pertama-tama dimatikan lampunya dan AC-nya. Gak ada orang berkata enyah, gak kembali tuh customernya. Tapi Tuhan itu raja. Dia berkata enyah dari pegunungan Gilead. Kenapa? Karena musuh daripada roh pemenang itu seringkali adalah takut dan gentar. Tuhan bukan kasar, tetapi Tuhan itu tegas dengan apa yang mendukakan rohnya, tegas dengan apa yang memadamkan api di dalam hati umatnya, dan dia tidak mau kompromi. Allah kita berkata enyah dari pegunungan El Gilead bukan ditujukan ke perorangan, tapi kepada spirit orang-orang seperti itu. Nothing to do. Tuhan tidak mau having anything to do. Tuhan tidak mau ada urusannya dengan yang namanya roh takut dan gentar. Jangan pelin-pelan. Kalau mau beriman ya beriman. Jangan iman tapi takut dan gentar. Jangan takut lalu ingin beriman. Pilih salah satu hari ini siapa yang kau layani. Yosua berkata, as for me and my house, aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan Allah Israel. Kita tidak bisa melayani Allah kita dan juga percaya dan melayani kedagingan. Tidak bisa melayani dua roh yang berbeda. Roh Kudus adalah roh suci. Tapi takut itu roh loh. The spirit of fear dalam surat Paulus. Roh ketakutan yang membuat kamu terbelenggu menjadi budak lagi. Siapa yang takut dan gentar biar ia pulang. Kata takut di sini konotasinya adalah pesimis, negatif, bahkan bebal. Ini kalau kita baca di bahasa aslinya, itulah asosiasi kata takut. Jadi bukan takut secara emosi, aku takut gitu normal. Takut di sini tuh pesimis dengan sengaja. Ini orang yang komitmen pesimisnya. Nggak bisa lah. Orang itu perlu energi untuk berkata, I cannot do. Tahukah Anda? Dibutuhkan kekuatan untuk berkata, nggak bisa. Kadang-kadang ada orang yang ngotot, nggak mungkin. Kenapa nggak pakai otot yang sama untuk beriman? Pesimis tuh, itu takut. Takut sini bukan hanya emosi, rasa takut itu biasa, itu ciptaan Tuhan. Itu membuat kita persiapan. Saya takut nyanyi, latihan. Saya takut untuk tampil, makanya itu beranikan diri. Ya kan? Temperamental. Saya takut gagal, makanya belajar.
Itu bukan takut gitu. Takut gitu arahnya baik. Kalau takut itu disambung iman, jadi persiapan. Ya, jadi set up. Tapi ini takut yang sifatnya ke bawah. Pesimis, negatif orangnya. Bahkan terkesan bebal, gak ada orang bisa mengubahnya. Tuhan ngomong pun gak digubris sama dia. Firman pun gak mempan. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. 10.000 ya, good enough kan? Paling tidak gini loh sama Tuhan itu, kalau nggak bisa 20.000 ya nggak apa-apa. 10.000 pasti diterima lah standar ini. Paling tidak ada Tuhan, ada cadangan. Kalau sampai Tuhan nggak datang di peperangan, 10.000 masih bisa ada chance menang. Tuhan nggak mau gitu. Kalau mau beriman, nggak ada chance-chancean. Nggak ada yang namanya main kesempatan. Ya, nggak ada. Pada Tuhan nggak ada kartu kesempatan seperti kalau kita main monopoli, dana umum kesempatan itu. Tuhan nggak mau jadi umum. Tuhan juga bukan by chance. Kalau kita mau sungguh-sungguh menang, by faith, dengan iman. Bukan by chance atau dengan kesempatan. Gak perlu kesempatan dalam kesempitan. Gak perlu itu. Yang penting percaya Tuhan titik, bukan koma. Tuhan berfirman kepada Gideon ayat 4. Masih terlalu banyak rakyat. Suruh mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Wah, Tuhan saring. Mau gak kita disaring sama Tuhan? Sebagian orang itu masuk saringan Tuhan loh. Kenapa Tuhan putuskan hubungan kita dengan orang tertentu? Jangan merasa orang lain gak layak untuk kita. Kadang-kadang mungkin kita yang gak layak untuk orang itu. Kita masuk dalam saring menyaringnya Tuhan Yesus. Saya gak mau jadi orang yang disaring oleh Tuhan. Saya mau jadi orang yang ditambahkan oleh Tuhan dalam kehidupan seseorang. Menjadi nilai plus dalam diri mereka. Plus itu kan kayak salib, menjadi kemuliaan salib di dalam diri mereka. Saya sendiri tidak mau menyalibkan mereka, tapi biarkan saya menjadi utusan Tuhan dalam diri seseorang. Tetapi kalau kita punya sahabat disaring sama Tuhan, pergaulan, jangan marah ya. Kadang-kadang Tuhan juga atur demikian rupa, sekalipun Tuhan tidak memaksa, tapi Tuhan itu punya tuntunan memutuskan orang tertentu dari pacarnya. Kalau hubungan gelap sudah nggak usah tanya, itu jelas-jelas harus diputuskan. Perselingkuhan, perzinahan, di luar nikah, sebelum nikah. Tapi kadang-kadang juga pergaulan kita Tuhan itu murnikan. Atau dengan pacar tertentu, saya melihat sebagai gembala, kadang-kadang saya menyaksikan bagaimana Allah bekerja di antara jemaat. Ada pula misalnya anak muda. Tapi setelah akhirnya sesuatu terjadi dalam hubungan mereka, yang ini maju luar biasa. Yang pergi ya sudah, ke dunia. Ini luar biasa, aneh setelah Tuhan murnikan hubungan mereka. Tuhan kadang-kadang singkirkan orang tertentu dari orang-orang ini yang Tuhan punya rencana yang besar atas hidup mereka. Lalu kami melihat kemuliaan Tuhan dalam diri mereka. Mengalami kemajuan, dipakai Tuhan. Jangan marah kalau Tuhan memutuskan pasangan tidak sepadan. Kalau pernikahan, apalagi pernikahan dalam Kristus, pernikahan kudus, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, oleh namanya di dalam rumahnya. Please, jangan pikirkan. Karena apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini yang sekarang Tuhan saring itu yang dalam konteks salah. Yang konteks benar ya Tuhan pertahankan. Malah justru Tuhan pasti akan tegur kita. Berpikir saja misalnya perceraian itu salah. Roh Kudus pasti akan duka dan menegurmu. Tetapi di sini ayat ini kita lihat Tuhan itu campuri loh. Tuhan menyaring, aku akan menyaring mereka bagimu di sana ayat 4b. Siapa yang kufirmankan kepadamu? Siapa saja yang kufirmankan? Ini orang yang akan pergi bersama dengan kau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan kau. Tapi kalau atau barang siapa yang kufirmankan kepadamu, ini orang yang gak boleh pergi, gak akan pergi bersama-sama dengan kau. Dialah yang tidak akan pergi. If I say orang ini oke dan oke. If I say orang ini gak oke, maka gak oke. Tuhan itu daulat. Tuhan itu daulat. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jadi ada seleksinya itu cara mereka minum. Itu sebenarnya alamiah sih, itu sebenarnya ilmiah maksud saya. Karena cara mereka minum itu menunjukkan haus sih sama-sama haus dahaga. Ingat tadi ayat 1, mereka dekat mata air untungnya. Jadi waktu minum kelihatan yang mana sifat pahlawan, yang mana sifat pecundang.
Anda mau lihat leader, gampang. Leader will eat last. Ya, tentunya lain cerita kalau mungkin suasananya bukan untuk kepemimpinan, tapi untuk rileks saja, nggak apa-apa makan, ya kan. Tapi misalkan kalau Anda berada dalam sebuah function atau formal gathering seperti itu, nggak akan fokusnya nanti ke makanan minumnya. Anda mau pilih pemimpin berikutnya, lihat cara orang itu ngalah atau waspada, cara dia untuk melihat atau sensitif peka dengan sekelilingnya, bukan pada makan dan minumnya yang langsung tersungkur berlutut seperti anjing menjilat minum begitu. Orang itu nanti kalau perang, ya dihinggapi rasa takut, orang yang pertama lari terbirit-birit. Karena dia tidak bisa mikirkan kepentingan bangsanya. Tapi dia hanya pikirkan dirinya. Dan selalu dia akan dijajah oleh perasaannya. Dia akan menjadi orang yang didikte oleh emosinya. Dan oleh panca inderanya. Tapi orang-orang yang begini secara alami akan terseleksi. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, ayat 6. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Puji Tuhan ya. Gideon gak peduli 300 orang itu siapa saja. Yang penting Gideon salah satunya. Anda jangan pedulikan, aku gak punya orang yang kayak gini. Kalau Anda gak punya orang yang bisa menguatkan Anda, jadilah orang pertama yang menguatkan orang lain, nanti orang lain akan kuatkan Anda. If you cannot find such a person, be that person. Kalau Anda tidak bisa jadi orang yang idealnya menjadi pemimpin yang baik atas hidupmu, aku tidak ketemu, ya jadilah dulu pemimpin yang baik buat orang lain. Saya kasih 3 poin seperti biasanya, ini rema. Saya merasa hari-hari ini Tuhan hendak bicara kepada umatnya. Dan 3 poin ini tentunya bukanlah ini sesuatu yang musimnya datang. Dan kalau Anda mencatatnya, nanti Anda referensi kembali lagi suatu hari di review. Roh Kudus kan bicara sesuatu dan itu akan kena di dalam situasimu. Dan persis seperti yang kau butuh. Dan kalimat-kalimat yang saya akan berikan ini adalah kalimat-kalimat hikmat hasil doa saya. Dan saya percaya meskipun ini tidak menjelaskan terlalu detail, tapi gara-gara ini nanti Anda akan masuk dalam tuntunan yang spesifik dan tuntunan yang detail dari Tuhan. Yang pertama, bangun pagi untuk mendekat pada Roh Kudus. Itu yang kita pelajari tadi. It's all about priority and timing, you see. Semua masalah tentang timingnya, waktunya, dan prioritas. Saya tidak lama yang lalu waktu menyaksikan dengan anak saya di YouTube tentang masak steak daging ya. Ternyata kalau saya awam nggak ngerti, kan steak kasih garam, kasih merica. Merica pasti saya kasih dulu, saya nggak bisa masak by the way. Tapi lihat gitu, waduh, saya kagum dengan orang-orang yang pandai memasak. Ternyata nggak boleh masukkan sembarang semua bumbu. Ada dimasukkan terlalu dini, malah justru nanti akan jadi nggak terasa. Jadi nanti steaknya sudah hampir jadi itu baru masukkan peppernya, baru terasa tuh. Kalau nggak percuma, dia akan leleh di depan. Ternyata semua about timing sih. Bisa nggak kita doa siang hari? Bisa. Doa malam hari bisa? Bisa. Tapi menurut saya, ini opini saya, dan saya sendiri alami 30 tahun ini. There's something about greeting God in the morning. Ada sesuatu, pokoknya ada sesuatu deh. Tentang yang namanya menyapa Tuhan di pagi hari itu. Karena nggak kebetulan Tuhan itu buat kita itu bangun pagi hari. Badan kita merekam begitu. Kalau kita paksa lawan arus, nanti kan lifestyle kita nggak sehat kayak hidupnya. Jadi otomatis matahari terbit dengan kita bangun tidur, itu waktunya kurang lebih bersamaan. Pasti semua itu sudah ada tatanan ciptaan. Dan first thing first, kalau yang pertama, waktu terbaik dan waktu kesatu, waktu sulungmu kau persembahkan untuk Yesus duduk diam di kakinya, merapat dan mendekat pada Roh Kudus dan firman Allah, pasti dapatnya banyak. Pasti memperoleh sesuatu yang tidak bisa ditemukan nantinya. Kalau pepper merica jangan too early, kalau doa jangan too late. Kalau merica ditabur itu jangan terlalu dini. Tapi kalau doa jangan terlalu telat atau asal-asalan. Loh, jangan kira kalau saya doanya pagi hari. Saya buka sedikit rahasia. Malam saya juga doa.
Ya sana pendeta. Saya sebelum jadi pendeta saya masih mahasiswa dulu. Saya masih sekolah, baru bertobat SMA 3. Jadi itu sudah jadi kebiasaan saya. Tapi kalau ayat ini kita lihat bagaimana karakter seorang jenderal namanya Gideon menjadi lebih dari pemenang itu nggak bisa nggak punya disiplin, bangun pagi hari untuk mendekat dulu pada Roh Kudus. 2, tidak usah terlalu rumit untuk taat saja. Ginilah pepatahnya, mau taat aja kok susah sih. Buat diri sendiri susah, buat orang lain susah, buat Tuhan susah. Between you and obedience, antara kita dengan ketaatan, nggak boleh terlalu banyak orang, terlalu banyak barang, terlalu banyak keadaan, terlalu banyak harta, terlalu banyak uang, terlalu banyak alasan, terlalu banyak opini, terlalu banyak perasaan. Taat aja kok dibuat susah, taat lah. Antara kita dengan taat itu jangan ada kata terlalu banyak. Terlalu banyak rakyat, terlalu banyak ini, terlalu banyak itu. Terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak keberatan. Terlalu banyak jika apabila. Bagaimana? Terlalu banyak what, terlalu banyak who, terlalu banyak just do it. Lakukan. Karena kita sudah percaya Tuhan, kan nggak buta. Kan kita sudah kenal Tuhan. Saya sudah 30 tahun ini kenal Tuhan, udah nggak perlu lagi semakin hari Tuhan cuman berikan hembusan, saya ngerti. Sedangkan anjing hewan piaraan kita aja loh. Kalau awal-awal mungkin masih perlu dikasih snack. Tapi kalau dia sudah jadi senior, udah bersama dengan kita bonding. Karena saya suka anjing, kami sekeluarga. Nanti kalau dia sudah begitu, saya tinggal panggil aja, nggak perlu ada snack apa, dia datang. Saya nggak diuji lagi. Saya nggak masuk dalam musim seleksi. Dia sudah tahu majikannya. Dia tahu tangan itu yang memberi dia makan. Dia tahu bahwa majikannya nggak pernah mencelakakan. Nggak ada trauma sama saya. Jadi kalau anjing piaraan aja ngerti. Saya panggil namanya, dia langsung datang. Dia nggak pernah taruh rasa curiga. Udah ikut Tuhan, nggak usah lama-lama. Ikut Tuhan berapa jam aja harusnya kita sudah nggak punya curiga. Karena Tuhan itu baiknya kekekalan. Apalagi yang sudah ikut tahunan. Kalau masih ikut tahunan kita masih curiga-curiga terus menerus. Yang salah bukan Tuhan, something wrong with us. Something wrong in the way we believe Him. Ada sesuatu yang salah dengan cara kita itu mempercayai Tuhan. Nggak usah terlalu rumit untuk taat saja. Antara kita dan taat nggak boleh terlalu banyak rakyat. 3, ini rema untuk kita dalam segala profesi kok. Saya rasanya juga untuk pelayanan maupun pekerjaan, business, everything ya. Keluarga, business family atau orang di dalam profesinya. Saya merasa poin ketiga ini perlu untuk Anda seksama. Bentuk tim yang solid untuk menang bersama. Ini bukan zamannya kita itu fight sendiri. Untuk menang itu nggak bisa sendirian. Termasuk saya nggak bisa. Bentuk tim yang solid untuk menang bersama. Kalau Anda belum punya tim yang solid, jadilah tim seseorang dulu yang solid. You cannot do victory alone, tidak bisa menang sendirian. Bentuk tim yang solid, saya ulang lagi ya, bentuk tim yang solid ini gimana? Ada tipe-tipe kepemimpinan, tipe-tipe orang. Ada orang yang menang tapi dia menang sendirian, dia nggak jadi lebih dari pemenang. Kata lebih dari pemenang itu involving other people. Itu melibatkan banyak orang. Paling tidak melibatkan beberapa orang. Menjadi lebih dari pemenang itu bukan berarti kita mau menang sendiri, tapi kita mau menang bersama. Bangun tim ya. Janganlah kita bangun sukses kita saja. Apa yang namanya win-win solusi itu bagus untuk kita pikirkan. Gimana kita waktu sukses kita angkat orang. Atau kita angkat orang dulu, kita terangkat pula. Jangan pernah kalau kita kerja mikirkan untuk diri kita. Selalu harus jadi team player. Mikirkan orang lain gimana sejahtera. Kita ini anak Tuhan, namanya garam kan gak mikirkan tentang garam. Garam mikirkan nasi dan lauk kepadanya, dia disiramkan. Ya kan, terang juga sama, terang mikirkan kegelapan, gimana dia bisa sinari sebanyak-banyaknya. Itu terang. Makanya itu saya dorong kita semuanya untuk tidak pernah punya pikiran selfish maupun egois. Kalau kerja mikirnya begitu, gak penting untung ruginya company. Jangan salah, company untung, Anda lebih diuntungkan. Company rugi, Anda merugi juga. Apalagi kalau yang sudah gak niat bekerja, ada apa-apa PHK, yang pertama clearance pasti kena dirimu. Saran saya adalah bangun tim yang solid. Pikirkan kepentingan bersama.
Orang gitu biasanya justru akan diangkat oleh Tuhan lebih dari pemenang. Dan kalau Anda tidak menemukan 300-mu, jadilah yang nomor 1 dari 300 yang akan Tuhan bentuk nanti. Jadilah tim itu dulu. Amin. Bentuk yang solid. Teamwork-nya. Kalau Anda pikirkan jadi team player. Atau kalau Anda sendiri tidak jadi lakonnya nggak apa-apa, jadi kingmaker. Saya siap kok. Dari dulu kalau saya pelayanan dalam pekerjaan, saya selalu mikirkan, Tuhan ajarkan, jadi kingmaker. Tapi siapa sangka ternyata kadang-kadang kita yang dijorokkan sama Tuhan atau didorong ke depan, kita yang di depan. Padahal bukan kita yang mau seperti Daud, malah dipilih sama Samuel. Padahal Daud gak ada keinginan untuk tampil atau menonjol, tapi justru yang diunggulkan oleh Tuhan. Atau kita mikirkan kingmaker membuat orang lain jadi king, jadi raja. Kita sukseskan orang lain dulu. Jangan-jangan Tuhan akan angkat kita sebagai Daudnya. 3 poin ini, catat baik-baik, saya ulangi lagi. 1, bangun pagi untuk mendekat pada Roh Kudus. Itulah karakter seorang pemenang, menjadi lebih dari pemenang, ya kan? 2, tidak usah terlalu rumit untuk taat saja. Kalau taat itu immediately, langsung aja, nggak usah basa-basi. Nggak usah tempuh kanan kiri, nggak ada transitan. 3, bentuk tim yang solid untuk menang bersama. Ayo, jadi lebih dari pemenang. Ada satu orang yang kehilangan indera penciuman dan juga lidahnya hambar, nggak bisa merasa. Nggak tahu penyakit apa, Tuhan yang tahu. Tapi saya melihat Anda mulai memuji Tuhan, Anda ragu, puji Tuhan aja, sembah Tuhan saja. Indera penciumanmu kan kembali. Lidah Anda, semua taste buds atau titik-titik perasanya, baik itu asin, manis, pahit, masam, semua akan kembali. Apakah itu adalah efek operasi ataupun penyakit lain, tapi pokoknya penyakit itu disembuhkan saat ini oleh Yesus Kristus Tuhanku. Biarkan mulutmu dipakai untuk memuji Tuhan, lidahmu mengaku. Percayalah, kesembuhan itu datang daripadanya. Terima kasih Tuhan. Ramakapaya shanananama. Irana matakamaya rama. Saya melihat ada hasil lab ditaruh di amplop yang dikirim ke rumah Anda, keluar itu merah semua, kolesterolnya, trigliseridnya, dan ada gula juga, diabetesnya. Semacam merah semua, seperti itu. Tapi Anda memang lifestyle-nya tidak sehat, malam, pagi, malam, tetap harus ke dokter ya, ada treatment medis, Tuhan tuh pakai tangan dokter. Tapi izinkan saya mengucapkan satu marifat kepada Anda. Sesuatu akan terjadi percepatan. Itu semua akan biru. Bangun pagi, malam jangan bekadang. Berhenti minum-minum, malam jangan dipakai untuk melekan seperti burung hantu. Bangun pagi hari. Anda memang susahnya bangun pagi, tapi mulai hari ini saya mengucapkan nubuat di dalam nama Yesus. Tuhan AM, my morning God, will wake you up, akan membangunkan Anda. Pukul 6 pagi siap-siap, mata terbuka lebar, segar, berdoa sapa Tuhan. Allah akan mulai membangun mesbah doamu di pagi hari sejak saat teduh bersama hari ini. Dan lihat nanti, dengan atau tanpa penanganan medis pun, itu akan biru semuanya. Tuhan akan sembuhkan semua bagian kumat badanmu. Jesus loves you. Haleluya. Oramakamaya-shan. Mari ulurkan tangan saat ini ke depan. Saya mau doakan untuk semua permohonan doa yang dimasukkan. Bapa, kami rindu melihat mujizat-Mu. Lebih dari pemenang di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami minta ya Tuhan, setiap orang yang bergumul dengan sesuatu, memohonkan sesuatu, Tuhan Kau pandang dari tata-Mu yang mulia. Mata air sorga mengalirlah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, Anda boleh letakkan tangan. Saya melihat perusahaan, usaha baru yang didirikan oleh seseorang. Stafnya baru 1. Sebentar lagi Anda akan bahkan bisa buka cabang. Teamwork, my friend. Tuhan akan kirimkan orang-orang kepercayaan, beberapa teman-teman lama yang akan mulai muncul. Anda akan punya rekan-rekan kerjasama. Jangan khawatir, jangan merasa Anda sendirian. Dalam usaha baru yang Anda rintis barusan ini, ada Tuhan di dalamnya. Asal tulus hatimu, terus ikut Yesus.
God bless you, may God increase you. Semua yang lebih dari pemenang, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai keluarga saat teduh menjadi lebih dari pemenang dalam segala perkara. Jadilah taat, jadilah setia, jadilah tim yang baik buat orang sekeliling Anda. Tuhan menyertai dan menambahkan orang-orang kepercayaan dalam hidupmu. Jadilah benar. God bless you. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, Amen.